Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang dalam sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor, program Doctor of Computer Science atas nama Saudara Yakob Utama Chandra. Acara akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, Ketua Sidang, tim promotor, dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tim promotor, tim penguji, dan hadirin yang saya hormati. Pada hari ini Rabu 2 Oktober 2024, saya Ketua Sidang mewakili Ketua Senat dan Rektor Universitas Bina Nusantara akan memimpin sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor Saudara Yakob Utama Chandra dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka. Mohon petugas mempersilahkan promovendus memasuki ruang sidang. Sidang ujian promosi Dr. Saudara Yakob Utama Chandra dengan judul disertasi Kerangka Kerja Tata Kelola Data pada Pengelolaan Layanan MOOC di Indonesia. Selama masa penyusunan disertasi dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Harjanto Prabowo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Profesor Dr. Fort Lumban Gaul sebagai kopromotor 1. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Sas. Kemudian Ibu Betty Purwandari, PhD sebagai kopromotor 2. Selamat pagi. Kemudian tim penguji Profesor Speed Warnas Harko Leslie Hendrik, PhD sebagai penguji 1. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Satmoko. Kemudian Dr. Freddy Purnomo sebagai penguji 2, nanti secara online. Pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Freddy. Kemudian Profesor Yosep Romansyah, PhD sebagai penguji 3. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Saya persilahkan terlebih dahulu promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan promovendus
menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya dalam ujian. Dipersilahkan Prof. Har. Baik, terima kasih Prof. Sasmoko selaku Ketua Sidang. Tim penguji, tim hadirin yang sangat saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum menyampaikan usulan promosi, saya ingin menyampaikan biografi singkat Prof. Hendus. Prof. Hendus bernama Yakob Utama Chandra, ya, lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 1980 dari pasangan Dr. Titus W. Chandra dan almarhum Wong Sun Chen. Prof. Hendus merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, menikah dengan Ibu Imelda Ria Kemala pada tahun 2014. Dikaruniai 2 orang anak, Pet James Chandra dan Yunis Joy Chandra gitu ya. Prof. Hendus misalkan program S1 di program Ekonomi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SIE Pengembangan Bisnis Manajemen tahun 2006. Melanjutkan S2 Magister Sistem Informasi di Bina Nusantara pada tahun 2009 hingga 2011 dan 2019 menyelesaikan melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Bina Nusantara di program Computer Science dengan peminatan sistem informasi. Sejak lulus, sejak 2005, banyak berkarir di bidang IT tapi untuk industri properti dan juga beberapa sebagai dosen mengajar di beberapa program studi ya. Salah satunya di Bina Nusantara. Kemudian secara penuh bekerja di 2017 bekerja di IT Direktorat BINUS, kemudian masuk ke sebagai SCC Digital Teknologi di program School of IS. Prof. Hendus selama masa studinya di S3 dalam menyelesaikan disertasinya menghasilkan 3 publikasi artikel terintegrasi Scopus, terdiri atas 1 conference dan 2 jurnal yang terkait dengan control and data integrity, data governance framework, dan juga terkait dengan data governance framework untuk MOOC di Indonesia. Disertasi Prof. Hendus berjudul Kerangka Kerja Tata Kelola Data pada Pengelolaan Layanan MOOC di Indonesia. Merupakan bagian yang penting ya. Penelitiannya ini juga menghasilkan beberapa novelty dan punya kontribusi yang akan besar mengingat layanan MOOC akan terus berkembang di Indonesia. Dari tim promotor yang terdiri saya, Profesor Haryanto, kemudian Profesor Ford Lumban Gaul, dan Ibu Betty Purwandari, PhD, mempromosikan Saudara Yakob Utama Chandra dalam sidang Senat Universitas Bina Nusantara. Jadi Saudara Yakob, diharapkan Anda bisa menyampaikan ya secara singkat apa yang sudah dicapai, dan nanti diharapkan Anda bisa mempertahankan disertasinya dengan baik ya. Karena ini merupakan pertanggungjawaban akademik dari Prof. Hendus dan juga dari tim promotor. Selanjutnya tim promotor menyerahkan sepenuhnya dalam sidang yang terhormat ini serta kelayakan Prof. Hendus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Bina Nusantara. Terima kasih. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Harjanto sebagai promotor. Saudara Prof. Hendus, tim promotor telah menyatakan bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan draft disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Untuk itu saya persilahkan Prof. Hendus menyampaikan disertasi saudara secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Dipersilahkan sambil lihat timekeeper sebelah sana. Baik, terima kasih banyak Prof. Sasmoko sebagai Ketua Sidang yang terhormat. Selamat pagi dan terima kasih Prof.
untuk kesediaan saya bisa dapat berpresentasikan mengenai kerangka kerja tata kelola data pada pengelola layanan MOOC di Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim promotor yang sudah bersedia membimbing saya selama ini hingga sampai saya berada di sini. Terima kasih kepada Bapak Prof. Harjanto, kepada Bapak Prof. Ford, dan juga kepada Ibu Betty, PhD. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji, yaitu Bapak Prof. Sasmoko, Bapak Prof. Spit, dan juga Bapak Freddy Purnomo, dan juga Bapak Prof. Yusef, PhD. Dan saat ini saya akan memulai dengan latar belakang yang mendului, yaitu adalah adanya kualitas pendidikan di Indonesia yang saat ini semakin berkembang dan semakin meningkat, dikarenakan karena banyaknya sekali concern terhadap kualitas pendidikan saat ini di Indonesia. Kemudian juga pemerintah menggalakkan kepada transformasi digital di Indonesia yang terus-menerus selalu dikembangkan dan dicanangkan oleh Bapak Presiden dan juga seluruh jajarannya. Kemudian juga salah satu transformasi digital yang berdampak adalah adanya pendidikan jarak jauh di Indonesia yang saat ini semakin populer dan semakin berkembang. Sehingga salah satunya adalah Massive Open Online Course di Indonesia atau disingkat sebagai MOOC di Indonesia. Penelitian ini saya lakukan dengan menggunakan design science research, dimulai dari identify problem hingga sampai motivate, dan juga sampai kepada communication pada proses iteration. Dan saya mulai pada identify problem and motivate, yaitu dengan tools yang ada dengan menggunakan literatur review, kemudian observation, interview, dan expert. Dan hingga sampai pada communication, saya memberikan kepada publisher, kepada international journal untuk saya melakukan publikasi. Dan saya masuk pada identify problem and motivate. Dan identify problem, saya mengidentifikasi bahwa adanya pengumpulan data, seleksi data, pengelolaan data, hingga laporan data masih belum ada standar yang jelas. Kemudian juga tidak konsisten data di dalam pengelolaan datanya. Dan kemudian otorisasi sumber data tidak jelas. Saat saya menanyakan ke beberapa orang, mereka juga tidak mengatakan, ini saya tidak tahu masalah otorisasinya dengan siapa. Kemudian juga privacy data dalam perlindungan data pribadi masih belum aman. Dan oleh karena itu, pada penelitian ini saya melakukan adanya 3 pertanyaan penelitian, yaitu pertanyaan penelitian pertama, RQ1, adalah apa saja komponen kerangka kerja tata kelola data pada pengelola layanan MOOC. Kemudian RQ2 adalah bagaimana komponen saling terhubung membentuk kerangka kerja tata kelola data pada pengelola MOOC di Indonesia. Dan RQ yang ketiga, pertanyaan penelitian ketiga adalah bagaimana pengujian kerangka kerja tata kelola data yang dihasilkan dapat digunakan oleh layanan MOOC di Indonesia. Dan RQ1 ini saya taruh di dalam define objective, RQ2 saya taruh di dalam design and development, dan RQ3 saya taruh kepada evaluation. Adapun batasan dalam penelitian ini, maka saya fokus pada pengelola MOOC yang ada di Indonesia saja. Kemudian fokus pada tata kelola data, dan juga mengabaikan internal organisasi atau personal untuk mendapatkan hasil netral dalam tata kelola data. Kemudian saya lanjut masuk kepada define objectives dalam menjawab RQ pertama, yaitu apa saja komponen kerangka kerja, maka saya melakukan literatur review dan melakukan interview serta melakukan perhitungan ranking komponen menggunakan Facile Delphi method. Dan hasil yang terdapat adalah adanya 6 komponen, yaitu dimulai dari people organization, required information, proses, policy standar dan prosedur, teknologi, dan juga other governance. Di setiap komponen memiliki beberapa subkomponen yang merupakan penunjang dari komponen tersebut. Kemudian selanjutnya saya masuk kepada design and development untuk menjawab RQ2. Saya melakukannya dengan membangun kerangka kerja hasil dari komponen yang sudah ada dari RQ1, dan kemudian saya melakukan interview dengan expert serta membangun aplikasi data governance assessment. Saya berangkat dari kerangka kerja teori, yaitu dengan adanya Dhamma, mulai dari adanya Dhamma, kemudian masuk kepada beberapa komponen, yaitu data management role, data governance activities, responsibilities, dan juga benchmarking, serta saya mengambil juga dari corporate governance dan juga IT governance, serta benchmark yang saya lakukan adalah dengan Data Governance Institute hingga menghasilkan Data Governance Framework. Seperti yang tadi juga sudah sempat saya katakan, maka saya menggunakan stakeholder center design, yaitu dengan saya melihat berbagai macam pihak yang saling terlibat di dalam MOOC itu sendiri, yaitu mulai dari learners,
professional association, training center, university, instruktur, kemudian company atau organisasi, dan juga certification unit. Maka hasil yang dibuat adalah seperti berikut ini, yaitu saya membangun tata kelola data, kerangka kerja tata kelola data di mana adanya society, learners, emosi provider di Indonesia sendiri, kemudian instruktur, dan juga emosi partners. Maka kalau tanpa actors, tata kelola data adalah sebagai gambar berikut ini, di mana adanya people and organization, kemudian ada required information, ada proses, ada policy standar prosedur, ada teknologi, serta adanya other governance, ada 2, yaitu corporate governance dan juga IT governance. Selanjutnya saya melakukan demonstration. Demonstration saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Data Governance Assessment, yaitu di website yakob.app/dga, dan hasilnya UI-nya adalah seperti berikut yang saya demonstrasikan, dan kemudian ini adalah hasil assessment, dan ini adalah perhitungan assessment hingga sampai pada perhitungan skor nilai pada assessment tersebut. Nah, kemudian saya melakukan evaluation. Evaluation untuk menjawab RQ3, bagaimana pengujian kerangka kerja tata kelola data yang dihasilkan dapat digunakan oleh pengelola layanan emosi. Dan saya melakukannya dengan melakukan interview kembali kepada expert pengelola emosi, dan melakukan interview dengan analisis tematik, serta melakukan kodifikasi dan laporan dengan menggunakan NVivo. Maka hasil yang didapat adalah seluruh pengelola emosi menerima hasil akhir kerangka kerja tata kelola data. Pengelola emosi yakin bahwa tata kelola data ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, serta ada yang sebenarnya sudah menyadari tetapi secara tidak tertulis, dan juga pengelola emosi menerapkan pada operasional pengelola emosi. Dan kemudian kontribusi yang saya berikan untuk dievaluasi ini adalah teori, yaitu dari Dhamma DMBOK, dan juga corporate governance dan juga IT governance. Kontribusi secara praktis juga dapat saya berikan, yaitu adanya standar dalam pengelolaan data, kemudian komponen required information menjadi keunikan dari tata kelola data ini sehingga mudah dalam melakukan selektif menerima data, kemudian juga adanya otorisasi sumber data yang lebih jelas, dan juga adanya kualitas data yang lebih terjamin. Kemudian secara bisnis, maka emosi partner yang bersedia memberikan materi kursus, pengelola kursus yang sudah ada, dan mengeliminasi kursus yang tidak diperlukan lagi untuk menjaga dan memastikan peserta kursus mendapatkan value atau nilai tambah secara praktis. Kemudian saya melakukan communication, yaitu dengan membagikan kerangka kerja tata kelola data kepada pengelola emosi untuk digunakan, dan saya melakukan follow up kepada pengelola emosi, serta saya submit kepada jurnal Infrastructure Policy and Development yang sudah terindeks Scopus, yang sudah publish dan terindeks Scopus Q2. Dan ini adalah sertifikat pada acceptance-nya. Nah, sehingga kesimpulan yang bisa dapat saya berikan pada penelitian disertasi ini adalah penelitian menghasilkan 6 komponen dan 72 subkomponen. Dan dengan komponen-komponen ini, maka pengelola emosi dapat menerapkan pengumpulan data dengan standar keperluan informasi yang jelas. Kemudian pengelolaan data menjadi informasi yang cepat untuk dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian menghasilkan kerangka kerja untuk menjadi konsisten sesuai dengan standar dalam pengelolaan data, serta kerangka kerja telah diuji dan membuktikan bahwa otorisasi sumber data dapat terlihat dengan jelas. Serta dengan adanya kerangka kerja, maka memastikan privasi data, pelindungan pribadi menjadi lebih aman. Dan saran untuk pengelola emosi untuk selanjutnya adalah penerapan kerangka kerja tata kelola merupakan prioritas, sehingga perlu adanya orang atau PIC atau dewan yang fokus pada tata kelola data untuk tata kelola perusahaan dan juga tata kelola IT. Serta membangun sinergi antar departemen yang ada di dalam pengelola emosi agar dapat disesuaikan dengan tata kelola data. Dan saran selanjutnya adalah melakukan penelitian secara kuantitatif terhadap bagaimana signifikan antar komponen, serta melakukan penelitian bagaimana signifikan antara tata kelola data, tata kelola perusahaan, dan tata kelola IT dapat saling memengaruhi. Demikian presentasi yang dapat saya berikan untuk saat ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Prof. Sasmoko. Terima kasih Saudara Promovendus. Sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan dan sanggahan dari promotor dan tim penguji. Saya persilahkan dulu yang pertama promotor Profesor Harjanto.
untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Prof. Sasmoko, Saudara Prof. Hendus ya, Pak Yakub Utama Chandra ya. Tentu selamat ya Terima kasih, Prof. sampai tahap ini. Saya sangat menghargai perjuangan Anda ya, karena yang Anda kerjakan ini framework ya, kerangka kerja yang kadang-kadang tidak mudah dipahami gitu ya, tapi justru diperlukan gitu ya. Sudah banyak dipertanyakan dalam ujian tertutup. Saya akan lebih banyak pengembangan ya, dan ada satu rangkuman pertanyaan saja ya. Yang pertama begini, mengikuti alur pemikirannya riset yang dilakukan ini dari latar belakang tadi ya, latar belakang kualitas pendidikan, transformasi, pendidikan jarak jauh, akhirnya MOOC di Indonesia kan begitu ya. Kemudian Anda juga melakukan observasi, berdiskusi, mengatakan beberapa pengelola memang tidak concern, tidak paham gitu ya. Lalu turunlah pemikiran untuk melakukan riset dan mengembangkan framework gitu ya. Betul, Prof. Ketika sampai ke RQ1, di mana komponen kerangka pemikiran kerangka kerja itu didapatkan, itu kan didapatkan beberapa 6 komponen. Betul ya? Betul, Prof. Bisa dilihat di situ ya. Ditunjukkan, boleh tunjukkan. Ini ya. Iya, Prof. Jadi kan ketika problem di latar belakang tadi diturunkan ke riset problem kan ujungnya mau buat kerangka kerja ya. Komponennya ini. Lalu dari sini Anda membangun, menguji, mendetailkan, mendesainkan sampai dapat framework hubungan satu sama lain, dan lalu ketika membuat prototipe-nya atau user interface-nya Anda dengan scoring ya, Iya. Organisasinya nanti menggunakan ini aplikasi ini. Betul, gitu Prof. ya. Apakah Anda bisa menjelaskan atau sudah mencoba ini dengan pengelola MOOC? Itu pertama. Hasilnya bagaimana? Silakan. Baik. Terima kasih banyak pertanyaan Prof. Har. Ya, terima kasih Prof. Memang saya baru melakukan 2 demonstrasi kepada 2 pengelola MOOC yang ada, dan hasilnya adalah mereka justru ingin meminta agar hasil dari sementara ini masih baru prototipe, hasil yang dari ini sebenarnya masih secara angka. Tapi kalau bisa dengan menggunakan teknologi AI, akhirnya bisa menghasilkan narasi yang lebih masuk di mereka. Karena kalau cuma hanya angka ini saja. Oke. Nah, maksud saya ya kalau itu untuk pengembangan ya, tapi secara hasil itu berupa skor ya kan? Betul. Skornya merekomendasikan apa yang dicoba tadi? Baik, terima kasih Prof. Skor ini hanya sebagai self-assessment, Prof. Jadi mereka sebagai berkaca atau melakukan audit internal, apakah skor mereka sudah menjalankan atau belum dari setiap komponen-komponen yang ada. Ya, jadi setiap komponen akan punya skor, begitu kan ya. Betul, nah, Prof. dari 2 percobaan tadi, kembali ke latar belakang, kira-kira walaupun baru 2 ya, itu yang titik lemahnya ada di komponen mana? Pengelola itu. Baik, terima kasih Prof. Untuk yang paling lemahnya saat ini sebenarnya paling banyak di policy, standar, dan prosedur. Karena policy, standar, dan prosedur. Iya Prof, karena memang mereka menyadari bahwa masih banyak jalur masuk data yang belum bisa dikoordinir, seperti contohnya bagian legal, mereka masih belum memastikan legal itu benar-benar dapat dibenar. Karena mereka yang penting kalau bisa ketemu dengan narasumber atau ketemu dengan orang yang bisa membuat MOOC konten, maka mereka langsung terima. Nah, sedangkan tentang mengenai eksklusivitas, contohnya mereka masih belum ada legal hitam di atas putih, kira-kira seperti itu, Prof. Kemudian juga kalau saya coba, mereka juga melihat bahwa requirement atau required information itu menjadi salah satu temuan bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan lagi melalui tata kelola data ini, Prof. Iya. Ketika kerangka kerja ini Anda buat,
menjadi acuannya adalah akhirnya scoring, ya kan? Begitu ya. Iya, Prof. Apakah juga merekomendasikan bagian mana yang lemah sehingga harus perbaikan seperti apa? Itu sudah bagian dari keluaran itu atau belum? Belum, Prof. Mohon maaf, belum, Prof. Karena itulah yang perlu menjadikan sebagai improvement. Untuk selanjutnya, saya bisa mengubah skor ini menjadi pendapat bagi mereka yang cocok. Ya, ya itu penting ya, Iya, karena Prof. jangan sampai latar belakangnya itu clear, kemudian dilakukan penelitian, desain, sampai menghasilkan sesuatu, belum sampai ujung menjawab ya. Walaupun nanti itu bisa ditambahkan ya. Iya. Ya. Bisa, Prof. Yang kedua, seberapa yakin Anda kerangka kerja ini bisa diimplementasikan? Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Seberapa yakin? Sebenarnya saya yakin, Prof, karena sampai sejauh ini dari 8 provider yang sudah saya hubungin, mereka sudah menerima dengan kerangka kerja ini. Tetapi kan kita perlu melakukan monitoring secara berkala. Oleh karena itu, sebagai salah satu acuannya adalah dengan aplikasi ini untuk memastikan setiap quarter atau setiap 6 bulan sekali semester, mereka mau mengisi ini untuk memastikan kerangka kerja ini bisa dapat digunakan oleh mereka. Kira-kira seperti itu, Prof. Baik, yang terakhir, apa kelemahan dari desain kerangka kerja Anda ini, terutama untuk aplikasinya? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Yang menjadi kelemahan sebenarnya adalah saya masih belum mendapatkan, sampai sejauh ini saya belum mendapatkan corporate governance dan juga IT governance yang benar-benar relevan dengan tata kelola data. Oleh karena itu, izinkan saya untuk saya bisa mengimprove lagi lebih dalam bagaimana tata kelola data ini bisa menjadi sinergis dengan corporate governance dan juga IT governance. Karena itu menurut saya itu masih menjadi kelemahan saya. Ya, jadi mungkin kalau walaupun itu kelemahan, nanti bisa juga kita gambarkan dalam model secara besar hubungan antara itu ya AS develop, IT governance dan juga corporate governance digambarkan di sebelah mananya ya, baik, Prof. Dan terus dikembangkan ya. Saya kira baik ya. Selamat untuk Anda. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya persilahkan kopromotor 1, Profesor Ford Lumbanggal, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Sasmoko selaku Ketua Sidang. Pak Yakob, selamat. Akhirnya Prof. Setelah berkali-kali Natalan Pak ya, akhirnya kita sedang terbuka juga. Baik, saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, salah satu isu yang menjadi menarik belakangan ini kalau kita bicara di emosi itu terkait dengan copyrighted materials, termasuk gambar ataupun konten-konten terkait. Dalam konteks model yang Bapak sajikan dan termasuk di dalamnya nanti apps itu, apa isu yang menjadi kunci Pak dalam konteks demikian sehingga isu copyright itu tetap dipertahankan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Ford. Memang itu yang menjadi tantangan bagi emosi karena seperti yang tadi sempat ditanyakan bahwa legal seperti contohnya copyright dan juga policy standar dan prosedur di emosi masih tergolong. Di model Bapak ada nggak ringan yang disajikan di model Bapak? ya. Ada nggak ya? Atau nggak ada? Gimana? Ada. Jadi di policy standar prosedur ini memang untuk masalah konfidensial, mengenai masalah privasi, etikal, ini menjadi temuan banyak bagi provider. Jadi ada ya. Ada, Baik, terima kasih. Nah, terkait dengan apps yang Bapak tadi sajikan ya, screenshot yang Bapak tuliskan, dalam konteks penyelenggara emosi tersebut, apa sih manfaatnya bagi mereka Pak untuk apps-nya ini? Baik, terima kasih Prof. Ya, sebenarnya memang ini menjadi dua sisi, yaitu bagi mereka bisa dapat mengerti, mengetahui seberapa banyak mereka sudah menggunakan tata kelola data, dan juga bagi sisi peneliti adalah supaya mengetahui apakah mereka menggunakan tata kelola data ini dengan baik atau tidak, Prof. Oke, jadi mungkin ditambahkan Pak di disertasi supaya penyelenggara emosi itu bisa terupdate ya, kontribusi Bapak dalam konteks industri. Nah, berikutnya kalau kita bicara emosi itu adalah lintas negara dan juga lintas teritori. Artinya yang mengikuti bahkan penyelenggara, bahkan dosen atau pengajar yang mengisi itu tidak ada namanya batasan
warga negara atau negara Pak ya, betul ya Pak ya? Betul, Koreksi Prof. saya. Betul, Prof. Itu sebabnya di banyak negara itu agak unik ya, ada pengajarnya mungkin dari India, ada juga mahasiswanya dari berbagai negara dan seterusnya. Nah, dalam konteks model Bapak, karena begini, disertasi ini hanya mengusung Indonesia Pak. Betul, Prof. Apa sih yang membuat unik gitu? Karena di Indonesia sendiri ya nggak mungkin dong kita mengatakan hanya orang Indonesia yang ikut gitu, atau hanya dosen Indonesia yang ikut gitu. Silakan Pak. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Pertanyaan Prof. Karena memang di Indonesia saat ini mengembangkan MOOC ini tidak cuma hanya secara asinkronus, tetapi juga sinkronus, Prof. Jadi mereka juga bisa melakukan pertemuan secara online, tetapi beda tempat, dan itu ada data, Prof, yang harus disampaikan juga, dan itu menjadi hal penting untuk bisa tata kelola data ini bisa dapat diimplementasikan juga, karena mereka menggunakan secara hybrid. Atau memang ada lembaga yang terkait mungkin ya di kementerian yang terkait dengan ini, barangkali di model Bapak yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab, yang harus dilaporkan kegiatannya misalnya, ada nggak? Atau tidak ada? Pasti ada, Prof. Pasti ada. Pasti ada, Prof. Karena memang kalau seperti yang saya izin balik lagi ke ini, memang hal yang paling terbesar adalah mereka masih belum paham tentang policy standar prosedur. Sehingga dengan adanya policy standar prosedur ini, berarti bahasa halusnya itu ada dewan pengawasnya gitu betul, ya. Betul. Baik, ada terima yang kasih. sudah, ada yang belum, Prof. Ya, nanti ditolong tambahkan, Pak. Nah, menarik ini emosi yang Bapak sajikan itu kan kalau kita lihat di dalam konteks saat ini, itu kan ada yang komersial dan ada yang non komersial. Nah, kalau saya lihat model Bapak ini tidak membedakan komersial dengan non komersial. Terus bagaimana Pak itu? Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Kebetulan memang dari 8 narasumber, dari 8 provider, ada 7 yang komersial dan 1 yang memang non komersial. Ya. Dan sewaktu saat saya mencoba menampilkan ini ke non komersial juga sama, karena sebenarnya yang paling penting bukan masalah komersial atau tidaknya saja, tetapi juga datanya. Karena yang saya fokus adalah bagaimana alur data yang ada di dalam mereka bisa dapat terjaga dengan baik. Kalau alur data tersebut dalam konteks data privacy, Pak, ini kan pemerintah di Oktober ini sudah mulai kan? Betul, Prof. Itu bagaimana tuh Pak dalam konteks penegakannya? Karena kan jangan sampai datanya itu disebarluaskan atau digunakan untuk kepentingan komersial lagi yang lain. Kalau saya lihat model Bapak nggak ada, belum ada. Itu gimana? Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Kebetulan modelnya ada di policy standar prosedur di bagian data quality. Karena memang mengenai PDP, pelindungan data pribadi, juga termasuk di dalam bagaimana data quality ini bisa dapat menjadi tombak bagi mereka untuk menjaga keamanan data. Oke, baik. Ini menarik ini, karena apapun terjadi, itu menjadi sesuatu yang serius, Pak, kalau bicara data. Terakhir dari saya, Pak. Sekarang kan pemerintah menggalakkan ada yang disebut dengan konteks RPL ya, itu Bapak pasti tahu ya. Iya. Kalau emosi itu sih dalam model Bapak yang Bapak sajikan, apakah memungkinkan Pak nantinya untuk RPL dengan perguruan tinggi? Ya, terima kasih banyak Prof. Sebenarnya saya harus melakukan uji coba kembali Prof. Saya tidak bisa memastikan bahwa ini bisa langsung diterapkan kepada perguruan tinggi karena ada required information yang tentunya pasti berbeda. Karena komponen yang diuji saat itu adalah hanya required information kepada MOOC. Tapi kalau untuk kepada perguruan tinggi ataupun industri lainnya perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali, Prof. Contohnya begini nih, misalnya nih ada universitas terbuka, terus ada RPL untuk MOOC kan. Mereka misalnya si student belajar tentang programming nih, Python. Di MOOC itu kan cukup panjang, bisa ambil sekian jam. Apakah memungkinkan Pak nantinya itu ditransfer? Untuk hal ini saya rasa belum tahu. Saya harus memastikan dulu, Prof, karena tidak bisa dipastikan. Baik, terima kasih Pak Yakob. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya persilakan Kopromotor 2, Ibu Betty Purwandari, PhD, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Dipersilakan, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Mohon izin Ibu Bapak sekalian. Saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Promovendus Bapak Yakob. Selamat ya Pak Yakob ya, sesudah perjalanan panjang akhirnya Bapak sudah sampai di titik ini dan sudah ada 2 publikasi jurnal dan 1 publikasi conference. Sudah kelihatan kemampuan Bapak meneliti dan menulis secara akademis meningkat sangat baik dalam studi ini.
Dan untuk meningkatkan kualitas dari disertasi Bapak yang bukan hanya akan diacu oleh peneliti selanjutnya, tetapi juga kemungkinan besar akan memberi dampak pada pengelolaan MOOC baik di Indonesia maupun di negara lain, ada beberapa hal yang kita akan diskusikan pagi ini. Pak Yaakob bisa menampilkan gambar desain science research-nya Pak Yaakob yang ada tahapan-tahapan 6 tersebut. Ya. Oke, terima kasih banyak. Salah satu proses penelitian Bapak yang signifikan adalah Bapak melakukan observasi dan juga wawancara kepada beberapa pengelola MOOC, begitu ya. Berarti di sini fase demonstration, evaluation, and communication sudah dilakukan. Tolong Bapak sampaikan apakah evidence atau bukti yang memang mendukung kerangka tata kelola data ini memang diperlukan dalam pengelolaan MOOC dan tidak cukup misalnya hanya menggunakan di MBOK yang sudah lebih dahulu dikenal. Jadi tolong disampaikan apa bukti observasi, apa bukti wawancara Bapak yang menunjukkan bahwa di MBOK saja tidak cukup, tetapi diperlukan luaran penelitian Bapak ini. Silakan, Saudara Promovendus. Baik, terima kasih banyak pertanyaan dari Ibu Betty. Terima kasih Ibu Betty. Sebenarnya untuk evidence ini ada banyak yang akhirnya saya bisa dapat tunjukkan, khususnya saya bisa membuat untuk aplikasi. Saya mulai dulu dari kerangka ini. Jadi sebenarnya betul Ibu Betty. Jadi memang awalnya saya berangkat dari Dhamma DMBOK Ibu Betty. Akan tetapi karena saya melihat bahwa masih adanya kekurangan yang terjadi khususnya bagi MOOC, maka saya butuh ada yang namanya data management roles, data governance activities, responsibilities, data governance, dan juga benchmarking. Nah memang di dalam penelitian yang dilakukan ini akhirnya ada beberapa yang saya tambahkan, yaitu dengan adanya untuk stakeholder center design. Nah, dengan adanya alur proses ini, maka bisa membuktikan sebenarnya secara evidence ada keterkaitan antara alur proses ini dengan bagaimana tata kelola data yang akhirnya terjadi seperti ini, Ibu Betty. Nah, sebenarnya memang secara evidence ada berbagai macam yang saya mohon maaf tidak dapat saya tampilkan secara presentasi, tetapi saya bisa membuktikan bahwa sebenarnya hasil dari proses seperti ini adalah merupakan bukti dari bagaimana saya mau melakukan wawancara kepada narasumber, seperti contohnya akhirnya saya bisa mendapatkan learner's journey dan juga proses yang ada secara internal. Dan proses ini adalah merupakan keterkaitan juga bagaimana people and organization yang berada di dalam komponen-komponen ini pun juga sebenarnya saya sudah melakukan wawancara ataupun observasi kepada pengelola MOOC. Dan hasilnya adalah supaya saya bisa memastikan agar mereka bisa mengikuti dan mereka juga mau melaksanakan tata kelola data ini, akhirnya saya membuat aplikasi untuk sebagai assessment bagi mereka untuk mereka bisa dapat mengerjakan self-assessment atau audit secara internal bagi pengelola MOOC tersebut. Kira-kira seperti itu, Ibu Betty. Oke, baik Saudara Promovendus. Mungkin bisa ditampilkan lagi gambar data governance framework-nya. Ya. Oke, ya, tolong diberikan satu contoh. Bapak observasi MOOC di mana atau Bapak wawancara dengan pengelola MOOC yang mana sehingga muncul satu bagian dari framework ini yang belum ada di DMBOK. Silakan Saudara Promovendus. Baik, terima kasih banyak Ibu Betty, PhD. Ya, jadi saya melakukan beberapa wawancara tidak bisa hanya ke satu provider saja, tapi karena sudah merupakan campuran, sehingga mereka menyepakati bahwa sebenarnya ada unsur learner journey yang perlu harus di breakdown, karena dari learner journey ini maka terjadilah alur data yang mereka perlu untuk menyampaikan, memastikan bahwa
data-data tersebut apakah sudah pasti dijaga privasinya, sehingga dari data-data yang ada pada learner's journey ini, dari proses secara internal, maka lakukan policy standar prosedur. Sebenarnya pada data quality yang ada di knowledge area, saya masukkan juga ke dalam data quality sini pada policy standar prosedur. Tetapi tidak cuma hanya data quality yang sebagai policy standar prosedur, tetapi ada beberapa komponen lainnya, subkomponen lainnya yang menjadi penunjang bagi beberapa provider untuk mereka bisa dapat menjaga keamanan data dengan baik. Sehingga mereka yang awalnya mereka berpikir bahwa yang penting data sekali lewat selesai, orangnya kan juga sudah tidak lagi bersama dengan emosi, tapi rupanya itu akan disimpan terus sampai selama 5 tahun ataupun lebih. Kira-kira seperti itu, Ibu Betty. Oke, baik sekali Saudara Promovendus. Pertanyaan yang terakhir adalah mengenai cost and benefit ya. Karena ketika ada tata kelola, biasanya kan ada extra effort dan ada extra cost. Nah, bagaimana ini bisa diantisipasi, dimitigasi oleh para pengelola MOOC bahwa untuk tata kelola ini ada biaya, ada SDM yang perlu ditambahkan, dan bagaimana itu bisa Bapak sampaikan penambahan biaya, penambahan effort dan SDM itu memiliki nilai positif lebih daripada kekurangannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu Betty. Pada layar berikut ini di kontribusi saya setuju bahwa memang mereka memiliki ada namanya benefit dan cost yang harus mereka keluarkan. Makanya kenapa dengan adanya tata kelola data ini, maka kontribusi praktis yang mereka terima adalah bagaimana menjadi standar. Karena selama ini mereka hanya menerima saja sebagai komponen ataupun sebagaimana konten yang mereka akan sajikan kepada peserta. Sehingga yang terjadi kadang-kadang adanya duplikasi data. Nah, itu yang mereka akhirnya merasa bahwa itu perlu untuk dieliminasi agar bisa menjadi lebih value kepada customer atau kepada pengikut emosi tersebut. Maka dalam hal ini secara praktis, tata kelola data ini menjadi standar dan juga punya komponen required information yang baru, yang terbarukan. Sehingga bagi mereka di dalam mengelola benefit serta cost, mereka tinggal melihat komponen required information yang cocok bagi mereka seperti apa saja. Seperti contohnya, bagaimana mereka konteks alignment. Mereka jadi tidak perlu harus merepot-repot marketing untuk mengeluarkan biaya besar, padahal konteksnya cukup hanya untuk SMA saja. Tetapi yang dulu sebelumnya, karena belum adanya konteks alignment, sehingga mereka akhirnya ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia, padahal konten hanya cukup pada SMA saja. Itu yang terjadi sehingga secara praktis. Dan juga secara bisnis, maka mencari emosi partners yang punya materi khusus, sehingga menjadi lebih spesial. Tidak hanya semuanya berbicara pada digital marketing contohnya, maka digital marketing semuanya akan ada. Maka akan lebih baik apalagi digital marketing versi 1, versi 2, yang seterusnya semakin banyak. Dengan adanya kontribusi bisnis ini, maka memastikan menjaga dan peserta kursus mendapatkan nilai tambah. Itu yang menjadi cost bagi mereka sehingga maksudnya sehingga sebanding dengan cost yang mereka keluarkan dengan value yang didapat oleh peserta. Kira-kira seperti itu, Bu Betty. Baik, terima kasih banyak Saudara Promovendus. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Bu Betty. Kini dilanjutkan dengan penguji 1, Prof. Speed Banas, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Prof. Sasmoko sebagai Ketua Sidang. Pak Yakub, selamat ya, sudah sampai di tahap sidang terbuka. Terima kasih, Prof. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi gitu ya. Nah, di dalam disertasi Bapak pakai Fasi Delphi itu untuk apa Pak ya, kalau boleh tahu? Baik, terima kasih banyak Prof. Speed. Ya, jadi Fasi Delphi ini adalah untuk menghitung ranking dari suatu saat. Saya sudah menemukan beberapa, waktu itu sebenarnya ada 200-an lebih komponen pada Fasi Delphi, pada Systematic Literature Review. Kemudian saya tidak bisa
menerima langsung semuanya 200 itu kan saya harus sesuaikan lagi dengan pengelola MOC. Apakah dari 200 komponen itu bisa dapat menjadi kebutuhan mereka? Maka dengan adanya Fasidelfi ini saya melakukan ranking dan memastikan mana yang perlu di-reject dan mana yang bisa dapat diterima hasil dari melakukan interview dan juga bagaimana mereka bisa dapat menerima komponen tersebut dan akhirnya melakukan proses Fasidelfi. Kira-kira gitu, Prof. Itu jadi untuk pengambilan keputusan gitu Pak ya? Betul, Prof. Pada waktu Bapak di tahap awal, waktu user requirement ya? Ya, betul, Prof. Oke. Itu algoritma gitu Pak ya? Salah satu algoritma yang Bapak pakai. Iya. Selain daripada itu, algoritma yang lain Bapak pakai ada lagi Pak? Untuk di awal user requirement sebenarnya hanya untuk menentukan dari sistematik literatur hingga sampai memastikan komponen itu benar baru Fasidelfi. Kemudian untuk saat melakukan interview pada kepada narasumber MOC maka saya menggunakan dari stakeholder center design, kemudian juga dengan kalau saya boleh izin balik ke depan, maka ini yang saya lakukan, nah ini adalah dengan stakeholder center design, process oriented methodology, technology integration, dan unified modeling language untuk RQ2. Dan untuk RQ3, saya mendapatkan algoritmenya melalui NVivo dari analisis tematik. Kira-kira seperti itu, Prof. Baik, ya. Artinya begini Pak, nanti banyak yang perlu Bapak lihat lagi dari sisi algoritma ya Pak ya. Iya, Prof. Jadi artinya baik dari sisi pengujian secara black box atau white box ya. Iya. Tuh, jadi artinya apa yang Bapak lakukan tidak selesai sampai sini. Betul, Prof. Tadi pagi kita kan ada bicara-bicara dengan Profesor Paken Panian. Selamat datang Prof Paken, terima kasih hadirat ini ya. Jadi tadi kan bicara sama Prof Paken tadi ya. Iya, Prof. Jadi penelitian Bapak selanjutnya kayaknya mau dilakukan oleh Pak Wihendro ya. Iya. Nah, Bapak bisa coba ceritakan nggak? Kelihatan agak nyerempet-nyerempet ke sana nih, karena Prof Paken nih memang beliau kan di Universitas Terbuka. Jadi penelitiannya arah ke sana tadi katanya kita diskusi. Nah, menurut Pak Yakub gimana perbedaannya antara yang dilakukan nanti Pak Wihendro dengan penelitian yang Bapak lakukan? Silakan Pak Yakub. Baik, terima kasih banyak Prof. Speed. Ya, jadi penelitian ini sebenarnya adalah merupakan khusus di tata kelola data untuk memastikan bahwa tata kelola data ini di pengelola MOC itu bisa dapat memastikan data quality atau quality data terjamin dengan baik. Nah, sedangkan setelah tata kelola data ini dengan baik, maka nanti yang akan meneruskannya seperti Pak Wihendro bisa dapat untuk secara mikrokredensial. Jadi dengan adanya mikrokredensial yang sudah hasil pematangan pada tata kelola data ini bisa dapat dihasilkan dengan lebih sesuai dengan value yang ada pada si peserta didik nantinya. Kira-kira seperti itu, Pak Prof. Berarti ada relasinya dari penelitian Bapak ke penelitiannya yang akan dilakukan Pak Wihendro ya? Diharapkan. Oke. Jadi mohon nanti berarti penelitian Bapak nih menarik Pak ya, artinya bisa dilanjutkan kemana-mana dan silakan dilanjutkan ya. Ya. Oke, demikian dari saya Pak Yakub, tetap semangat. Demikian dari saya Pak Ketua Terima Sidang. kasih, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Freddy Purnomo secara online untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Dipersilahkan Dr. Freddy Purnomo. Terima kasih Pak Ketua. Ya, sekali lagi selamat pada Pak Yakub ya yang sudah di fase sidang terbuka ini. Terima kasih Pak. Ya mungkin ada beberapa hal yang saya ingin klarifikasikan ya Pak Yakub ya. Yep. Ya sebelumnya terima kasih presentasinya luar biasa ya. Mungkin yang pertama begini, Pak Yakub, di kerangka kerja yang Pak Yakub usulkan itu ada satu yang menarik ya, cukup menarik, yaitu bagaimana penerapan AI dalam kerangka MOC yang diusulkan gitu ya. Mungkin bisa awalnya bisa berikan contohnya nanti seperti apa ya Pak ya, penerapan AI khususnya ya bagaimana AI itu bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar ya, proses pembelajaran di dalam MOC. Baik,
Terima kasih banyak Pak Dr. Freddy. Ya, jadi memang kemarin ini sempat setelah saya melakukan demonstrasi, AI yang akan saya terapkan pertama kali adalah bagaimana hasil dari asesmen itu bisa dapat dilakukan penggunaan AI sehingga mengetahui prediktif analisis yang akan ditampilkan oleh hasil dari asesmen dan kemudian kita bisa mengetahui apa sih yang diharapkan yang perlu untuk dilakukan oleh pengelola emosi agar bisa memberikan lebih baik lagi dampak untuk pengambilan keputusan. Karena kan nanti data governance ini lebih tepatnya bagaimana pengelola emosi punya keputusan yang tepat, yang sesuai. Sehingga dengan adanya nantinya kita rencana ingin bisa melakukan penelitian dengan embed AI sehingga hasil dari asesmen pada tata kelola data ini bisa dapat terpakai. Nah, kemudian hasil selanjutnya yang kami rencanakan adalah pada teknologi, betul ada artificial intelligence system, di mana memang dari data itu bisa menjadi decision, jadi penentu keputusan bagi pengelola emosi di dalam mana yang diperlukan, kira-kira kalau melihat dari tren masyarakat saat ini, misalkan contohnya ngambil dari sosial media atau ngambil dari data raw yang ada, data set yang ada, apakah lebih membutuhkan course atau kursus yang lebih tren saat ini, nah itu akan dibantu oleh AI. Sehingga tidak hanya sekedar melihat dari sisi marketing dalam melihat berbagai macam topik yang ada, tren yang ada, tapi bisa melihat prediktif analisis ke depan, bukan ya maksudnya untuk melihat prediksi apakah tren yang akan baru muncul ini bisa dapat dibangun course-nya. Kira-kira seperti itu Pak Dr. Freddy. Ya, ya mungkin menyambung dari jawaban Pak Yakub ya. Ya mungkin saya lebih ingin tahu contoh konkretnya ya, misalnya mengenai penggunaan chatbot dalam pembelajaran ya, chat with robot ya, kemudian juga terkait dengan user recommendation atau learner recommendation gitu ya, misalnya kayak topik apa yang disarankan untuk diambil atau melihat bagaimana behavior seorang pembelajar. Nanti kan kita sudah masuk ke dalam personalized learning ya. Betul. Ada seorang pembelajar yang mungkin cepat belajar, ada yang mungkin lebih santai gitu ya. Nah, itu apakah dalam konteks kerangka MOOC ini bisa mengakomodir hal tersebut, Pak Yakub? Gitu. Terima kasih Bapak Dr. Freddy. Iya, betul sekali Pak Dr. Freddy, benar. Jadi memang suatu saat kita nanti mengadopt AI, maka bisa dapat memberikan user recommendation, apalagi personalized learning saat ini sudah mulai menjadi tren bagi saat kita, bagi mereka yang perlu untuk secara spesifik memerlukan pembelajaran apa saja. Oleh karena itu perlu adanya AI, artificial intelligence. Kemarin juga saya sempat diskusi dengan beberapa orang terkait AI, bahwa memang AI ini sangat-sangat luar biasa cepat pertumbuhannya. Tetapi kalau tidak digunakan dengan baik, maka akan disalahgunakan. Oleh karena itu kita perlu untuk memastikan AI bisa ke-embed dengan hal yang baik, seperti contohnya bagi pengelola emosi dan juga bagi peserta atau partisipan yang akan hadir di emosi tersebut. Kira-kira seperti itu. Betul, Pak Dr. Freddy. Terima kasih. Ya oke, terima kasih Pak Yakub. Kemudian berikutnya itu adalah ini Pak Yakub. Pak Yakub kan ada membuat kerangka kerja MOOC ini kan, framework gitu ya. Nah, nanti ketika ada yang mau menerapkan kerangka kerja ini, bagaimana mengukur tingkat kesuksesan bahwa kerangka kerja ini sudah diimplementasikan dan ini bagaimana tingkat keberhasilannya nanti di lapangan. Baik, terima kasih banyak pertanyaan dari Pak Dr. Freddy. Ya, makanya kenapa saya akhirnya membangun demonstrasi aplikasi data governance assessment, karena saya sudah melakukan demonstrasi kepada 2 provider. Masih lagi saya mendapatkan waktu untuk bisa demonstrasi kepada 7 provider lainnya, di mana saya ingin agar semua
kalau bisa nanti pengelola emosi bisa menggunakan data governance assessment ini. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka bisa menggunakan tata kelola data. Dan dengan adanya hasil assessment ini, mereka bisa mengetahui atau adanya self-assessment bagi pengelola emosi untuk tahu, oh saya baru sampai ada di skor ini, sehingga saya perlu meningkatkan skor berikutnya, agar bisa memberikan dampak yang positif bagi pengelola emosi. Kira-kira seperti itu, Bapak Dr. Freddy. Ya, oke. Ya, good, Pak Yakub. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir gini, ini kan kondisi emosi yang diterapkan di Indonesia ya Pak Yakub ya. Ya. Dari kondisi kerangka kerja yang sudah ada sekarang ini gitu ya, kira-kira kendala apa yang mungkin nanti akan terjadi ketika Pak Yakub menerapkan kerangka kerja ini di suasana pembelajaran di Indonesia gitu. Baik. Terima kasih banyak pertanyaan dari Bapak Dr. Freddy. Iya, AI salah satu contohnya seperti yang tadi saya juga sudah diskusi beberapa orang yang terlibat di AI. Memang akhirnya AI itu bisa jadi pendukung ataupun bisa jadi mengganggu. Bahkan sekarang ini ada berbagai macam orang membuat presentasi tinggal pakai AI. Orang membuat apapun semua pakai ChatGPT. Nah, tetapi bagaimana AI ini nanti bisa meningkatkan? Justru saya ingin dalam kesempatan ini saya ingin bisa mengembed AI nantinya pada tata kelola data ini agar bisa menjadi implementasi bagi pengelola emosi. Sehingga emosi tidak hanya sekedar hanya menerima course, menampilkan course dan akhirnya menyelesaikan course, tetapi juga bisa adanya embed AI untuk supaya memastikan AI itu bisa bisa jalan di dalam pengelola emosi. Kira-kira seperti itu, Bapak Dr. Freddy. Ya, oke. Ya, terima kasih, Saudara Yakub. Saya rasa pertanyaan saya cukup sekian. Terima kasih, Bapak Ketua. Terima kasih, Dr. Freddy Purnomo. Selanjutnya saya persilakan Profesor Insinyur Yosep Romansyah, PhD sebagai penguji 3, mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Dipersilakan, Prof. Baik. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat Pak Yakub sudah mencapai tahapan sidang terbuka ini ya. Baik, saya bertanya yang pertama kebaruan teoritis konseptual di bidang ilmu komputer ya sesuai dengan bidang fakultas atau sekolah yang ada yang Bapak ikuti sekarang ini ya, yang Bapak yang menaungi Bapak. Ini klaim kebaruannya apa? Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih banyak Prof. Yusef. Ya, terima kasih untuk keterbaruan di bidang pendidikan. Saya lebih cenderung menambahkan teori dari Dhamma DMBOK. Karena untuk pengelola emosi sendiri perlu ada yang namanya required information. Sehingga dengan adanya yang dimana itu tidak ada di Dhamma DMBOK. Sehingga dengan adanya required information ini memastikan suatu saat pengelola emosi menerima data-data atau menerima course ataupun menerima sebuah undangan, mereka bisa dapat mengelola dengan baik dan itu merupakan bagian dari knowledge area, tidak cuma hanya data quality, tetapi juga adanya required information yang bisa ditambahkan kepada pengelola emosi. Selain itu juga adanya corporate governance menjadi lebih luas dikarenakan adanya tata kelola data yang ikut juga menjadi bagian di dalam tata kelola data, tata kelola perusahaan maksud saya. Dan kemudian juga adanya IT governance, di mana IT governance yang tadi awalnya misalkan dengan menggunakan COBIT atau yang lainnya, maka bisa juga dengan adanya perpaduan antara IT governance, corporate governance, dan juga data Dhamma DMBOK. Kira-kira seperti itu, Prof. Yusef. Baik, terima kasih atas jawaban ya. Terima kasih, Prof. Boleh saya melihat lagi publikasi yang sudah Bapak hasilkan selama proses pendidikan sampai saat ini? Mungkin boleh ditayangkan ulang? Terima kasih banyak Prof. Yusef. Untuk pertama sebenarnya adalah saya membuat untuk dengan sistematik literatur review bagaimana kontrol dan data integrity bisa dapat memberikan pengaruh kepada teknologi dari data governance. Kemudian yang kedua, saya melakukan publikasi untuk bagaimana membangun
komponen, mendapatkan komponen yang sebanyak 6 komponen dan 112 saat itu, 112 subkomponen yang akhirnya dirumuskan kembali menjadi 72 subkomponen yang ada pada Journal of Infrastructure Policy and Development yang sudah terindeks Scopus. Kira-kira seperti itu, Prof. Mohon maaf kalau saya belum bisa mempresentasikannya, tetapi saya bisa nanti mengirimkannya kepada Prof. Yusef. Baik, saya juga ucapkan selamat ya sudah dapat menerbitkan jurnal Q2 ini ya. Boleh saya melihat atau disebut ringkasan jurnalnya seperti apa yang Bapak sampaikan, kebaruan apa yang disampaikan di jurnal tersebut? Baik, terima kasih banyak Prof. Yusef. Sebenarnya hasil ringkasan yang ada di jurnal ini adalah merupakan keseluruhan disertasi, tapi yang merupakan menjawab RQ2 dan RQ3, Prof. Jadi suatu saat saya menjawab untuk mulai dari design and development, yaitu untuk membahas mendapatkan kerangka kerja ini yang ada di layar Prof mungkin. Jadi ini yang saya bahas sebagai bagian dari jurnal di Jurnal Infrastructure, Policies, dan Development yang sudah terindeks Scopus. Kira-kira seperti itu, Prof. Mohon diulang, kebaruannya yang Bapak sampaikan di jurnal tersebut apa, di makalah jurnal tersebut? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi sebenarnya kebaruan di jurnal ini adalah membahas tentang, di paper ini adalah membahas tentang mengenai data governance framework secara keseluruhan. Jadi dari mulai setelah saya mendapatkan komponen, nah saya mulai masuk dari hasil komponen hingga sampai pada data governance framework ini, Prof. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Sekarang saya pertanyaan terakhir, ini agak luas ya. Salah satu kendala yang saya ketahui, nanti boleh dibantah kalau tidak sesuai ya, beda pendapatnya, dari MOOC atau MOOCs adalah high dropout rates ya, dan yang paling utama adalah mengenai minimnya interaksi begitu ya, sehingga tidak semua bidang keilmuan itu cocok gitu dengan MOOCs ini. Nah, menurut Bapak khusus di Indonesia, MOOCs ini yang berhasil dan akan berhasil itu untuk bidang-bidang keilmuan apa saja? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih banyak Prof. Yusef. Sebenarnya keilmuan yang saat ini sudah ada di MOOC, yang saat ini sedang berjalan, yaitu bagaimana skill. Kebanyakan mereka meningkatkan soft skill pada baik itu mulai dari perkuliahan, mulai kemudian ke orang yang bekerja, dan juga orang yang sudah entrepreneur, menjadi seorang entrepreneur. Nah, jadi suatu saat saya setuju Prof dengan apa yang menjadi statement Prof tadi, bahwa banyak sekali yang akhirnya mereka tidak meneruskannya. MOOC sudah daftar, sudah enroll, tetapi tidak meneruskannya. Kenapa? Karena mereka belum merasa itu menjadi pembelajaran yang menarik. Nah, makanya memang kalau kita sudah bisa menyadarkan pendidikan yang ada di Indonesia, kebetulan seperti tadi latar belakang bahwa pendidikan di Indonesia semakin meningkat, maka tentunya banyak orang yang akan menggunakan salah satu alternatif yang sangat baik ini adalah Massive Open Online Course ini yang bisa dapat digunakan. Nah, memang ini menjadi masukan juga, Prof, bagi pengelola MOOC bahwa data governance ini mereka kadang-kadang pengelola jujur aja tidak tahu mana orang yang akan meneruskannya dan mana orang yang sudah lama tidak meneruskan. Nah, sehingga dengan adanya tata kelola data ini mereka bisa terus-menerus maintain peserta untuk bisa dapat mengarahkan. Oleh karena itu betul seperti yang tadi sempat saya katakan, AI akan merupakan salah satu bagian penting untuk bisa memprediktif mana orang-orang yang akan cocok di course mana dan course mana. Karena memang saat ini prediktif analisis yang saat ini masih sangat rentan sehingga masih belum pasti, tetapi itu akan menjadi masukan yang sangat baik, Prof. Kira-kira seperti itu, Prof. Yusef. Oke, baik. Sedikit follow up dari pertanyaan. Jadi kalau menurut Bapak, berdasarkan data yang ada atau mungkin analisis Bapak juga ke depan,
bidang-bidang apa saja yang paling cocok dan bidang apa yang belum cocok gitu untuk melalui MOOCs ini. Baik, terima kasih banyak Prof. Yusef. Yang saya lihat hampir sebagian besar mereka lebih banyak ke arah skill, khususnya pada profesi. Jadi contohnya skill yang paling banyak diambil contohnya adalah digital marketing, kemudian bagaimana penerapan AI, bagaimana penerapan dari bahkan sampai ke yang paling simpel seperti penggunaan Excel, Word, PowerPoint, itu pun juga Canva, itu pun juga ada banyak di MOOC. Nah, tapi yang saya bisa tangkap adalah bagaimana mereka bisa dilatih untuk presentation skill, untuk bagaimana mereka teamwork, dan juga bagaimana mereka mengerti tentang self-development. Itu yang sebenarnya ada di dalam MOOC saat ini. Kira-kira seperti itu, Prof. Baik, terima kasih. Saya senang, saya cukup puas dengan jawaban Bapak. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yusef. Sebelum Ketua Sidang ikut bertanya, saya akan buka termin kedua. Apakah ada tambahan pertanyaan dari promotor Prof. Harjanto? Prof. Prof. Speed? Oke, saya Prof. Dr. Freddy, bagaimana? Cukup dari saya. Cukup ya. Prof. Yusef? Saya sudah semuanya. Terima kasih, Prof. Oke. Jadi tinggal saya. Lagi bicara tentang kerangka kerja tata kelola, agak ngawang-ngawang bagi saya ya. Ya. Tapi tentu yang Pak Yakob sampaikan, jawab itu ya, semua ada di tulisan sini ya. Ada Prof. Kalau belum ada berarti dilengkapi di sini ya. Iya, Prof. Nah, kaitannya dengan gimana meningkatkan kualitas dan relevansi kontennya di MOOC gitu kan. Dan kita memerlukan data analitik dari sekian banyak yang pengguna gitu ya. Betul, itu betul. sudah masuk enggak di situ di kerangka data. Sehingga mengantisipasi kerangka data tata kelola, mengantisipasi bagaimana meningkatkan kualitas dan relevansi kontennya gitu. Itu dulu. Baik Prof. Sasmoko, terima kasih banyak Prof. untuk pertanyaannya. Memang sebenarnya Kalau boleh sih nggak cerita gitu loh. Ini loh kerangkanya ada di sini, letaknya nanti ya gitu. Ya, Prof. Supaya nggak ngawang-ngawang gini. Baik Prof. Terima kasih Prof. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari kerangka kerja yang sudah dibangun, memang ya. Nah, ini adalah merupakan alur proses yang ada di dalamnya, di mana setiap pembelajar mulai dari learner registration, learner enrollment hingga sampai pada mendapatkan sertifikat. Nah, tetapi tidak cuma hanya itu saja, Prof. Nah, rupanya pengelola MOOC itu punya tata kelola yang sebenarnya masih belum mereka sadari. Nah, sehingga dengan adanya tata kelola data ini diharapkan mulai dari people and organisasi, mereka bisa dapat meningkatkan kualitas pada secara internalnya. Nah, seperti contohnya bagaimana responsibility, trust, role, dan juga stakeholder, serta bagaimana organization memiliki yang namanya dokumen and content management. Prof, ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya yang ada di dalam bintang ini adalah merupakan bagian dari Dhamma DMBOK, karena saya menambahkan ini dan mengimprove dari Dhamma DMBOK yang ada. Nah, sehingga dengan adanya kerangka kerja keseluruhan seperti ini, akhirnya bisa menghasilkan bagaimana mereka mengetahui kerangka-kerangka ini dengan baik. Nah, biarpun memang sebenarnya di dalam pelaksanaannya, mereka masih sesuai dengan cara yang lama. Nah, dengan adanya kerangka ini adalah kita mencoba melakukan assessment. Oleh karena itu diperlukan adanya aplikasi. Nah, aplikasi seperti ini yang bisa dapat memonitor mereka untuk memastikan mereka sudah menggunakannya data kelola data ini dengan baik. Kira-kira seperti itu, Prof. Sasmoko. Kemudian yang kedua ini terkait dengan
akses yang adil dan inklusif lah ya. Kalau di kerangka kerja dan tata kelola ini kira-kira bagaimana rancang bangunnya sehingga rancangan Bapak ini apa ya bisa memberi jaminan akses yang adil, inklusif terhadap apa? Terhadap pemangku kepentingan dari ini apa ekosistem MOOC ini gitu ya. Baik. Baik, Prof. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana supaya bisa dapat mendukung setiap ekosistem yang ada gitu ya, Prof. Memang ini masih tergolong muda, Prof. Masih tergolong baru. Sehingga saya tidak berani untuk begitu saat selesai disertasi ini, saya langsung lepas. Enggak sih, Prof. Jadi saya akan terus-menerus memfollow up dari apa yang sudah saya buat. Saya akan terus-menerus continue kepada MOOC agar memastikan ini terjalan dengan baik. Karena kalau tidak, maka akan kembali ke cara yang lama. Sedangkan tantangan di dunia emosi saat ini semakin meningkat. Kira-kira seperti itu, gitu, Prof. Mungkin boleh dimasukkan dalam sebuah kerangkanya, termasuk di personalized learning-nya dan lain-lain. Paling tidak di bab 4 di naskah besar, itu Bapak memasukkan implikasi research. Nah, BINUS juga punya, Bapak kan dosen BINUS kan? Iya. BINUS kan punya MOOC ya, apa namanya? Great Nusa. Nah, Great Nusa. Nah, coba Bapak ini sudah buat kerangka MOOC di Indonesia kayak begini. Langsung Pak evaluasi Great Nusa ini ke sini. Kurangnya begini, kita perlu arahkan ke sini. Itu di akhir bab 4, Pak. Jadi biar sebagai dosen BINUS ada sumbangan yang signifikan, gitu ya. Iya, Prof. Karena dicatat di forum akademis ini harus ada. Iya, Prof. Gitu ya. Iya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dan sekali lagi, sampai tahap ini saya mestinya harus pertama. Luar biasa. Apalagi Bapak berhadapan dengan promotor Prof. Har. Pasti dikritisi minta ampun ya. Yang kedua, dengan lolos sampai di sini ini Bapak sudah ujian mental sudah ada lulus. Selamat ya. Terima kasih, Prof. Sasmoko. Oke, Saudara Promovendus, pertanyaan dan sanggahan dari tim promotor, tim penguji sudah selesai diberikan. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang kami skor selama 10 menit. Kepada tim promotor dan tim penguji, dipersilakan meninggalkan ruangan ujian. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu, terima kasih banyak ya sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, sidang akan dimulai kembali. Mohon dapat duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor, program Doctor of Computer Science atas nama Saudara Yakob Utama Chandra akan dilanjutkan kembali. Ketua sidang, tim promotor, dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tim penguji serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Mohon petugas mempersilakan promovendus memasuki ruang sidang. Saudara promovendus, kami telah mempelajari disertasi saudara, nilai mata kuliah, ujian proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tertutup, serta memperhatikan jawaban serta argumen saudara. Maka kami memutuskan saudara Yakob Utama Chandra, kira-kira gimana? Lulus. Hari ini lulus ujian promosi doktor Rabu 2 Oktober 2024 dari program Doctor of Computer Science Universitas Bina Nusantara, peminatan Information System dengan nilai huruf A. Dan dengan memperhatikan pencapaian semua nilai mata kuliah, maka saudara dinyatakan lulus karena waktu tempuh saudara berjuang bersama promotor sampai titik darah penghabisan, maka lulus saudara dengan predikat sangat memuaskan. Dr. Yakob Utama Chandra merupakan doktor ke 92, betul. Dari program Doctor of Computer Science Universitas Bina Nusantara. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Yakob Utama Chandra atas gelar yang saudara peroleh. Saudara diberikan waktu selama 1 bulan untuk melakukan proses perbaikan, mengelaborasi berdasarkan lembar masukan dari kami. Apabila lewat dari 1 bulan belum dilakukan revisi dan belum dilakukan pengumpulan berkas kelengkapan wisuda, maka predikat saudara yang diberikan hari ini akan dilakukan peninjauan kembali. Selanjutnya saya persilahkan promotor untuk menyampaikan kesan pesan dan harapan bagi dokter baru ini. Dipersilahkan, Prof. Ya. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Prof. Sasmoko. Saya mewakili tim promotor menyampaikan terima kasih kepada tim penguji untuk hasil yang telah disepakati dan juga untuk para hadirin yang telah sabar menunggu. Dr. Yakob Utama Chandra, ya. Sekarang ada depannya ya, dokter. Gitu ya. Tentu tim promotor mengucapkan selamat, kita gembira ya Anda lulus. Ya. Kalau dilihat tadi
IPK Anda itu 3,94. Ya, luar biasa ya. Tapi memang karena waktu studi saja ya. Jadi lulusnya predikat itu. Tidak apa-apa ya. Anda tadi doktor ke-92. Itu nilai yang saya berikan kepada Anda juga ya. Pas ya jadi ya. Sesuai, tidak sengaja ya gitu. Nah, lihat perjuangan Anda, Dr. Yakob ya, tentu kita sangat punya perhatian khusus ya. Semoga perjalanan sampai ke sidang ini ya, melalui dari pekerjaan jatuh bangun dan perjalanan kerja keras Anda, moga-moga bisa menjadi pembelajaran terpenting ya. Ya, proses itu barangkali bisa menjadi contoh perjuangan ya, dan bisa ditularkan nanti ketika Anda menjadi bimbing mahasiswa dan sebagainya. Tapi kami meyakini keberhasilan saudara hari ini memang karena kesungguhan ya, ketekunan. Pada akhirnya akan selesai. Dan saya selalu mengingatkan S3 itu hanya 2 pilihan saja ya. Lulus tepat waktu atau lulus pada waktunya. Ya. Jadi Anda memilih yang pada waktunya kan, gitu ya. Jadi saya sangat menghargai. Yang terpenting sekarang menjadi doktor binus yang lebih berkarakter, lebih baik, menjaga betul, dan kehadiran saudara harus memberikan dampak yang bagus bagi lembaga, bagi keluarga, bagi masyarakat. Ya. Jangan sampai bertindak sehingga integritas Anda tercoreng dengan jelek ya. Jaga dengan baik. Saya sekali lagi atas nama tim promotor kami ucapkan selamat ya kepada Dr. Yakob Utama dan juga selamat untuk keluarga ya, Bapak ya. Selamat Pak, ini sudah mengikuti Bapak ya, sudah jadi dokter gitu ya. Dan juga istri ya, Ibu ya. Sekarang sudah suami jadi dokter Bu ya. Nanti pulang jalannya udah beda gitu. Ya. Dan tentu tim promotor juga mengucapkan terima kasih kepada program DCS yang mempercayakan untuk membimbing Saudara Yakob Utama. Dan demikian terakhir sudah proses bimbingan. Berharap supaya bisa ada kelanjutan kalau mau riset bersama, melakukan banyak kegiatan untuk empowering bersama sesuai dengan tujuan dari lembaga ini ya, Bina Nusantara. Nah, saya ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati perjalanan karya Anda selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hal. Dr. Yakob Utama Chandra, saya persilahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Paken Pandiangan MSI selaku narasumber ahli untuk menyampaikan sambutan dan pandangan singkatnya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati, Ketua Sidang dan seluruh anggota penguji, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk berkumpul pada sidang terbuka ujian promosi Dr. Saudara Yakob Utama Chandra. Saya bersyukur untuk dapat berdiri di sini
sebagai narasumber untuk menyampaikan testimoni mewakili Profesor Dr. Paulina Panen yang berhalangan hadir. Perkenankan saya menyampaikan pendapat mengenai kerangka kerja tata kelola data, khususnya yang telah dibuat oleh Saudara Yakob Utama Chandra. Di era digital seperti saat ini, data bukan sekedar informasi mentah, tetapi telah menjadi aset strategis bagi setiap organisasi. Data yang dikelola dengan baik memiliki potensi yang luar biasa untuk mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, penerapan kerangka kerja tata kelola data yang solid sangat penting untuk memastikan keamanan, akurasi, dan pemanfaatan data yang optimal dalam setiap aspek bisnis dan pemerintahan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pandangan serta pengalaman saya terkait pentingnya data kelola dalam organisasi, baik dari segi manfaat, tantangan, hingga penerapannya secara praktis. Selama bertahun-tahun, saya telah menyaksikan langsung bagaimana tata kelola data dapat mengubah cara kerja organisasi. Ketika sebuah organisasi mulai serius mengelola datanya, banyak manfaat yang bisa langsung dirasakan. Salah satu contoh nyata adalah ketika sebuah perusahaan mengadopsi tata kelola data yang komprehensif. Perusahaan tersebut awalnya menghadapi masalah data yang tersebar di berbagai departemen tanpa koordinasi yang jelas dan sulit untuk diakses dan dianalisis. Namun, setelah menerapkan tata kelola data yang baik, perusahaan tersebut mampu menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga data dapat diakses dengan mudah, dianalisis dengan akurat, dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan. Tidak hanya di sektor bisnis, tata kelola data juga sangat penting dalam pemerintahan. Sebagai contoh, beberapa tahun terakhir saya terlibat dalam proyek transformasi digital di sebuah instansi pemerintah. Implementasi tata kelola data yang baik di sana memungkinkan instansi tersebut untuk menyediakan layanan publik yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Dengan data yang dikelola dengan baik, pemerintah dapat lebih efektif dalam merencanakan kebijakan dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, meski ada banyak manfaat, penerapan tata kelola data bukan tanpa tantangan. Banyak organisasi yang masih menghadapi kesulitan dalam mengelola dan mereka dengan baik, mulai dari kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kurangnya pemahaman tentang pentingnya tata kelola data di tingkat manajemen. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan literasi data dan membangun kerangka kerja yang mendukung tata kelola data yang baik. Kerangka kerja tata kelola data yang telah dibangun melalui MOOCs, salah satunya adalah AIS Institute. AIS Institute ini merupakan milik pemerintah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan saat ini dikelola oleh 14 konsorsium perguruan tinggi, termasuk salah satunya di dalam adalah BINUS University.
saat ini merupakan bagian dan salah satu unit yang ditempatkan pemerintah di universitas terbuka, yang kemudian akan dikaji dan dikembangkan oleh Saudara Yakob Utama Chandra. Kajian ini berkontribusi sangat positif untuk sistem tata kelola data yang dibangun pada ICE Institute. Kerangka kerja tata kelola data merupakan kerangka kerja yang memastikan data dikelola secara tepat, dapat dipercaya, dan dapat diakses secara konsisten di seluruh organisasi, khususnya pada ICE Institute. Kerangka kerja ini meliputi berbagai kebijakan, proses, dan kontrol yang dirancang untuk mengelola kualitas, keamanan, dan integritas data. Penerapan data tata kelola yang baik akan memastikan bahwa data dapat diandalkan, aman, dan digunakan secara efisien untuk mendukung keputusan bisnis dan operasional. Secara umum, kerangka kerja tata kelola data yang telah dibangun oleh Saudara Yakob Utama Chandra terdiri atas beberapa komponen kunci. Di antaranya adalah yang pertama, kepemimpinan dan struktur organisasi. Tata kelola data memerlukan kepemimpinan yang kuat. Umumnya dalam sebuah organisasi yang serius mengenai tata kelola data akan dibentuk tim atau komite khusus yang terdiri atas perwakilan berbagai departemen. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses pengelolaan data, dari pengumpulan, penyimpanan, hingga pemanfaatan data tersebut. Posisi seperti Chief Data Officer juga sering ditemui pada organisasi yang sudah matang dalam tata kelola data. Yang kedua, kebutuhan informasi. Ini menjadi keunikan yang dibangun pada kerangka kerja tata kelola data yang dikembangkan oleh Saudara Yakob Utama Chandra. Kebutuhan informasi menjadi hal penting yang perlu menjadi perhatian bagi pengelola MOOC agar kebutuhan informasi tidak ada yang redundan dan dapat diterima oleh setiap departemen dan mampu menjalankan informasi tersebut menjadi aset yang perlu pada pengelola MOOC. Yang ketiga, proses. Salah satu proses yang perlu menjadi perhatian sangat penting dalam tata kelola data adalah kualitas data. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah dan berisiko bagi bisnis. Oleh karena itu, kerangka kerja tata kelola data harus mencakup mekanisme untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah valid, up to date, dan lengkap. Hal ini dapat melibatkan proses pembersihan data, standarisasi, dan audit data secara berkala. Selain itu juga, hal aspek keamanan dalam tata kelola data mencakup perlindungan terhadap akses tidak sah, pencurian data, dan pelanggaran privasi. Hal ini semakin penting di era di mana serangan cyber menjadi ancaman nyata bagi banyak organisasi. Teknologi enskripsi, autentikasi multifaktor, dan kontrol akses berbasis peran adalah beberapa alat yang bisa digunakan untuk meningkatkan keamanan data. Yang keempat, kebijakan, standar, dan prosedur. Setiap organisasi yang ingin berhasil dalam tata kelola data harus memiliki kebijakan dan standar yang jelas terkait bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diakses, dan dilindungi. Kebijakan ini juga harus mencakup aturan tentang privasi data dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti GDPR di Eropa,
atau aturan perlindungan data lainnya di berbagai negara. Yang kelima, teknologi. Penerapan kerangka kerja tata kelola data membutuhkan dukungan teknologi yang memadai. Sistem manajemen basis data, alat integrasi data, solusi keamanan, dan perangkat lunak analitik merupakan bagian penting dalam infrastruktur tata kelola data. Teknologi ini harus dipilih dengan mempertimbangkan skala organisasi, kompleksitas data, serta kebutuhan akan keamanan dan aksesibilitas data. Pengelolaan metadata adalah informasi tentang data itu sendiri, seperti asal-usulnya, tanggal pembuatan, atau siapa yang memiliki akses ke data tersebut. Pengelolaan metadata yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data dapat dilacak, diaudit, dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, metadata membantu dalam mengidentifikasi hubungan antar dataset yang berbeda, sehingga memudahkan analisis data yang lebih kompleks. Bagian yang keenam adalah tata kelola yang lain. Pengelola MOOCs perlu memperhatikan adanya tata kelola perusahaan dan tata kelola IT yang dapat bersinergis dengan tata kelola data ini. Dengan adanya tata kelola data yang sinergis akan menghasilkan dan menjadi lebih maksimal khususnya pada pengelolaan MOOCs. Izinkan saya menegaskan kembali bahwa tata kelola data adalah pondasi dari strategi transformasi digital yang sukses. Tanpa kerangka kerja tata kelola yang kuat, organisasi akan sulit mengelola data mereka secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, saya mendorong kita semua untuk lebih memperhatikan dan menginvestasikan waktu, tenaga, serta sumber daya dalam penerapan tata kelola data yang baik. Secara khusus, kajian kerangka kerja tata kelola data yang dilaksanakan oleh Saudara Yakub Utama Chandra berkontribusi sangat positif untuk sistem tata kelola data yang dibangun pada ICE Institute. Kajian ini juga menunjukkan betapa pentingnya tata kelola data dilakukan secara berkolaborasi. Mari kita bersama-sama membangun organisasi yang berbasis data, yang mampu bersaing di era yang semakin data-driven ini. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya harap diskusi kita hari ini dapat memberikan pencerahan lebih lanjut bagi kita semua. Selamat kepada Saudara Dr. Yakub Utama Chandra. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mohon kesediaan Bapak Profesor Dr. Pakan Pandiangan SSI MSI untuk berdiri di depan podium dan menerima plakat yang akan diserahkan oleh Ketua Sidang. Selanjutnya, saya persilahkan Dr. Yakub Utama Chandra untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenan telah selesainya studi saudara. Silakan. Terima kasih. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Baik, terima kasih Prof. Sasmoko. Saya sangat mengucap syukur
bahwa pada hari ini saya bisa dapat menerima gelar doktor, itu semua karena kemurahan Tuhan, dan Tuhan sangat baik kepada kami, kepada saya, keluarga, dan kami sangat mengucap syukur. Saya ingin mengucap syukur pertama-tama pada Papa saya yang hadir saat ini. Terima kasih Papa yang terus-menerus mendukung anaknya, sehingga saya bisa dapat meneruskan sehingga sampai S3 ini dengan baik. Dan juga tentunya kalau Mama melihat, pasti Mama juga akan senang. Terima kasih banyak Papa. Dan juga untuk istri, saya sangat mengucap syukur punya istri yang baik yang selalu mendukung saya, biarpun saya sedang dalam kondisi belajar, anak-anak lagi ribut, tapi tetap saja istri dengan tenang untuk menenangkan anak-anak, gitu ya. Dan juga saya mengucap terima kasih di dalam Universitas Bina Nusantara yang terus-menerus menjaga saya untuk saya tetap bisa selesaikan ini dengan baik. Saya ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada Ibu Betty, sudah suatu saat di awal-awal saya merasakan bagaimana Ibu Betty sebagai ibu yang mengayomi, mengajar saya hingga sampai menemukan topik ini, dan ini adalah yang merupakan yang bagi saya yang sangat saya senangi, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Betty. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Betty. Dan kemudian yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Prof. Ford, biarpun banyak sekali saya tidak menaati apa yang diinginkan oleh Prof. Ford, tetapi saya akhirnya bisa dapat datang sampai di sini ya Prof, dan itu semua karena berkat Prof yang selalu ngingetin. Saya tiap kali kirim email jam 5 pagi, tiba-tiba jam 6 udah dibalas gitu ya. Saya pikir ini Prof Ford tidur atau enggak gitu ya. Sangat cepat sekali langsung membalas, langsung memberikan respon gitu ya. Saya sangat luar biasa punya Prof Ford yang selalu membimbing saya. Sekali lagi terima kasih banyak yang Prof Ford sudah membimbing dan langsung membalas dengan cepat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih Prof Harjanto, biarpun saya tiba-tiba nongol di lantai 20 Alam Sutra, tapi Prof Har tetap saja menerima saya dan membimbing saya dan melihat apa yang menjadi progres saya. Terima kasih banyak Prof Har, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji, mulai dari Prof Sasmoko, Prof Speed, Pak Dr. Freddy, dan juga Prof Yusef yang selalu membimbing saya, mulai dari sidang tertutup hingga sampai sekarang ini. Saya sangat mengucap syukur. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu, Prof yang bertanya, kenapa sejak saya sidang proposal hingga sampai sekarang saya bisa cepat. Saya bisa alamin dalam waktu 1 tahun. Saya bisa selesaikan sidang proposal hingga sampai sidang terbuka ini. Nah, saya ingin memberitahu bahwa itu semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi waktu saat saya boleh kesaksian sedikit. Jadi sekira 2 menit. Saya waktu tanggal 22 Juni itu saya melakukan sidang proposal. Bapak Ibu bisa kebayang 3 tahun saya untuk bisa sampai pada sidang proposal. Saya pikir jangan sampai 3 tahun berikutnya saya baru bisa sidang terbuka gitu ya. Nah, tetapi akhirnya suatu saat selesai sidang proposal, saya mulai siap komitmen lebih lagi untuk bisa menyelesaikan sidang sampai terbuka ini. Nah, tiba-tiba di bulan Agustus 2023, jadi saya dapat permintaan dari mentor gereja saya untuk saya membimbing kelompok kecil gitu ya. Nah, awalnya saya bilang ke mentor saya, Ibu, saya kan sedang S3, saya nggak mau ada agenda lain gitu. Saya pinginnya fokus di S3. Tapi nggak apa-apa kalau Tuhan mengendaki, coba kamu untuk pegang kelompok kecil gitu ya. Nah, kemudian akhirnya setelah saya berdoa sama Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, jika boleh saya bisa mimpin kelompok kecil, tapi saya mau disertasi saya sebelum ulang tahun saya di bulan Juni 2024 ini saya bisa selesai. Puji Tuhan, simposium 1, simposium 2, simposium 3, hingga sampai akhirnya sidang hasil penelitian ada di tanggal 6 Juni 2024. Dan itu hanya selang kurang dari 1 tahun, Tuhan sudah menyediakan sidang hasil penelitian. Dan kemudian tanggal 1 Agustus saya bisa sidang tertutup, dan tanggal 2 Oktober ini saya bisa dapat sidang terbuka. Saya mengalami mujizat yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa ini bukan karena kebetulan kekuatan saya, tapi memang melalui kesaksian ini saya ingin sampaikan bahwa Tuhan yang sangat memberikan dampak bagi saya untuk saya tetap bisa sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan yang Bapak Ibu berikan, mulai dari Ibu Natalia sebagai atasan saya. Terima kasih banyak Ibu Natalia, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang ada di School of IS, Ibu Marisa, Ibu Hani, Ibu Dia, dan juga teman-teman DCS semuanya. Saya mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan tetap sehat selalu. Saya mengucapkan terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada Prof. Sasmoko. Terima kasih.
Nanti kesaksian yang lain silakan sampaikan di gereja. Kemudian saya tambahi kesaksiannya begini. Ternyata terbukti Tuhan pakai promotor dan kopromotor dipakai Tuhan sehingga mendampingi saya, gitu ya. Iya. Tadi belum ada. Terima kasih Prof. Sasmoko. Oke. Ibu Bapak sekalian hadirin, atas nama seluruh pimpinan dan Yayasan Universitas Bina Nusantara dan pengelola serta dosen Computer Science BINUS, saya menyampaikan ucapan selamat sekali lagi kepada Dr. Yakub Utama Chandra atas gelar yang saudara peroleh. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada tim promotor dan tim penguji serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Yakub Utama Chandra untuk berdiri di depan guna menerima ucapan selamat dari kami dan para hadirin. Dr. Yakob Utama Chandra, kami persilakan berfoto bersama dengan Komisi Pembimbing dan Dewan Penguji. Kami mengundang Bapak Profesor Dr. Paken Pandiangan, SSI MSI, untuk berfoto bersama. Kami mengundang keluarga inti dari Dr. Yakob Utama Chandra untuk berfoto bersama. Hadirin dipersilakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Yakob Utama Chandra dan keluarga. Dengan demikian, sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor program Doctor of Computer Science telah selesai. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Dan akhir kata kami ucapkan selamat siang. Oke, terima kasih. Selamat sekali lagi ya, Pak Yakob. Dr. Yakob, terima kasih. Saya izin pamit.